Bisakah kalian hidup sendirian di dunia ini? Kembali lagi belajar IPS itu seru dengan saya Ibu Dewi Yulianti. Kali ini kita akan mempelajari materi untuk jenjang SMP kelas 7, yaitu interaksi sosial. Apa jawaban kalian atas pertanyaan yang saya ajukan tadi? Bisakah kalian hidup sendirian di dunia ini? Manusia merupakan homo socius atau makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Setiap manusia memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan orang lain atau dikenal dengan istilah gregariousness. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya. Hubungan tersebut terjalin dalam 3 kelompok. Yang pertama, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Mari kita simak gambar berikut ini mengenai contoh-contoh dari hubungan interaksi manusia. Ketika kalian mengobrol dengan teman kalian, itu artinya kalian sedang melakukan hubungan interaksi individu dengan individu. Suasana di dalam kelas terjadi interaksi antara guru dengan muridnya merupakan salah satu contoh dari interaksi antara individu dengan kelompok. Siapa yang tidak mengenal sepak bola? Setiap orang menyukai olahraga tersebut. Nah, pertandingan sepak bola merupakan salah satu contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Proses interaksi sosial terdiri dari ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pelakunya lebih dari 2 orang. Kedua, berlangsungnya hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan adanya simbol-simbol yang sudah disepakati. Dan yang keempat, adanya tujuan tertentu. Proses interaksi sosial bisa terjalin jika memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial ini bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu adanya kontak sosial secara langsung dan kontak sosial tak langsung. Kontak langsung artinya kita berinteraksi secara langsung dengan adanya sentuhan secara fisik. Contohnya ketika kita sedang mengobrol dengan teman kita. Di sana kita bisa melihat wajah dia, mendengar suaranya, bahkan kita saling bisa bersentuhan. Sedangkan untuk kontak tak langsung artinya kita berinteraksi tanpa bersentuhan secara fisik. Nah, contohnya bagaimana? Kita menggunakan media tertentu. Contoh, ketika kita menulis surat, SMS, telepon, maupun dengan chatting. Syarat dari interaksi yang kedua adalah adanya komunikasi. Komunikasi pun terbagi menjadi 2 jenisnya. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi secara verbal artinya kita berkomunikasi secara langsung dengan lawan bicara kita. Sedangkan untuk komunikasi non-verbal diantaranya adalah dengan menggunakan bahasa atau sikap tubuh kita. Misalnya ketika kita mengacungkan jempol, mengangkat bahu, membicikkan mata, menggaruk, dan bahasa tubuh lainnya. Kontak dan komunikasi merupakan syarat pokok terwujudnya interaksi sosial. Agar kedua syarat itu berjalan dengan baik, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Berlangsungnya proses interaksi sosial dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi. Kedua, faktor motivasi. Ketiga, faktor identifikasi. Keempat, faktor sugesti. Kelima, faktor empati. Dan yang keenam,
faktor simpati. Faktor imitasi adalah proses sosial seseorang untuk mencontoh atau meniru orang lain atau kelompok. Misalnya, seorang anak yang senang memasak karena ia melihat atau mencontoh ibunya yang sedang memasak. Kalian pernah mengikuti ajang kompetisi tertentu? Kenapa kalian melakukannya? Hal itu disebabkan oleh adanya faktor dorongan kalian untuk melakukan tindakan atau interaksi sosial. Nah, faktor itu disebut faktor motivasi. Kalian mengenal tokoh berikut ini? Ya, dia adalah Cristiano Ronaldo, seorang pesepak bola yang terkenal saat ini. Banyak orang yang mengidolakannya. Dan gambar di sampingnya adalah orang yang kecenderungan ingin sama dengan tokoh tersebut. Kalian tahu grup berikut ini? Ibu yakin kalian mengenalnya. Ketika kalian menyukai grup tersebut, artinya kalian sudah dipengaruhi oleh adanya rasa simpati atau kagum terhadap seseorang atau kelompok. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat peristiwa berikut ini? Ibu yakin kalian ada rasa kasihan atau iba terhadap peristiwa tersebut. Nah, rasa iba atau kasihan tersebut bisa dikategorikan sebagai faktor empati. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke dokter, pasien tersebut merasa sudah mengalami penyembuhan disebabkan ada rasa sugesti bahwa dokter itulah yang menyembuhkannya. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita kali ini. Materi kita mengenai interaksi sosial akan berlanjut di video pembelajaran IPS berikutnya. Pastikan kalian mengikutinya ya. Ingat, belajar IPS itu seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.